Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eko Yulianingsih, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA N1 Sumeneb. Kali ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Tujuan dari demonstrasi kontekstual kali ini yaitu kita dapat menganalisis keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, paradigma, prinsip, dan keputusan serta pengujian keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah dibandingkan dengan keputusan dari yang diambil oleh kepala sekolah dari sekolah lain. Oleh karena itu kita akan lanjutkan dengan wawancara dengan kepala sekolah, baik di sekolah saya di SMA N1 Sumeneb dengan kepala sekolah dari sekolah lain. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua bisa. Mana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan problem benar salah dan benar-benar Dalam membuat suatu keputusan. ya. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah tentu bila ada masukan-masukan kepada sekolah yang sifatnya kritik, masukan-masukan kritik yang kita membangun itulah yang menjadikan sebuah pijakan yaitu dalam bersifat kebersamaan. Wawancara ini semoga bermanfaat. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat, baik lahir batin. Sama tentang kasus dilema etika Pak. Misalnya di sekolah ini terdapat dilema etika yang benar sama benar misalnya Pak ya. Kira-kira prosedur dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu jika etika yang berbenturan ini benar sama benar itu bagaimana Pak? Jadi gini, kalau ada kasus-kasus seperti itu, satu hal itu adalah sesuatu yang dibenarkan, tetapi di sisi lain kemudian Berbenturan. ya hal seperti itu berbenturan dengan misalnya kepentingan persaudaraan kita antar teman ya misalnya, tentu yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama-tama kita pelajari dulu sisi-sisi itu. Jadi misalnya mengambil keputusan A ya, kita pelajari dari sisi kebaikannya apa dan sisi negatifnya apa keputusan itu. Kemudian ketika kita mengambil keputusan B, kita pelajari dulu secara detail kebaikannya apa ya. Kemudian negatifnya apa. Kalau pertimbangan sisi positif dan negatif dari setiap keputusan yang kita ambil itu, kemudian itu mengerucut kepada satu keputusan tertentu yang tentu pertimbangannya itu lebih kecil sisi minimalnya di dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang seperti itu yang harus kita tetapkan. Hal-hal tersebut apakah menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, insya Allah efektif karena kita kan sudah berpikir dengan menggunakan logika, menggunakan hati nurani, sisi kebaikannya dan sisi ketidakbaikannya. Dan yang kita ambil adalah yang minimal sisi ketidakbaikannya, sisi yang buruk minim, yang sedikit sisi buruknya itu yang kita ambil tentu. Ya, setiap keputusan itu tentu harus diingat pula bahwa setiap keputusan yang kita ambil tidak secara otomatis akan meninggalkan masalah-masalah yang menjadi tantangan ke depan. Itu yang barangkali harus kemudian kita berpikir lagi ya, kira-kira tantangan-tantangan itu apa dari keputusan-keputusan yang kita ambil itu ya.
Jadi lagi tentang faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika. Faktor-faktor apa saja Pak yang menurut Bapak mempermudah? Ya. Jadi faktor-faktor yang mempermudah tentu saja ini poin pertama kita belajar dari pengalaman kita. Ya, kita belajar dari pengalaman kita terhadap kasus-kasus yang pernah kita selesaikan. Kemudian kita harus juga punya referensi baik, ya. Kita harus banyak membaca, membaca buku psikologi itu sangat penting bagi seorang pimpinan, ya. Bagi saya, psikologi itu terutama hal-hal yang berkaitan dengan pertentangan yang sifatnya pribadi. Yang berikutnya adalah kita harus juga banyak belajar tentang nilai-nilai atau materi-materi atau tulisan-tulisan yang berbau keagamaan. Ya, karena itu adalah seharusnya menjadi dasar dalam setiap mengambil keputusan itu. Ya, kalau kita belajar dari pengalaman kita juga banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan kasus-kasus, misalnya buku psikologi itu, yang kemudian juga belajar dari unsur-unsur atau nilai-nilai keagamaan. Insya Allah kita akan membuka wawasan yang luas bagi kita, bagaimana kita berbicara menghadapi orang lain dan mengambil keputusan dalam setiap persoalan kita. Itu yang saya menjadi hal yang saya pelajari selama ini. Assalamualaikum Pak Rizal. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Di sekolah saya, sekolah yang ada di Pulau ini ada dua macam untuk yang persoalan, ada yang sifatnya berasal dari selatan, dan reaksi kejahatan di Sumeneb, ya, asisten. Ini mereka selalu misalnya tidak masuk sekolah, mungkin dengan macam alasan kemudian penjara itu berapa orang, karena alasan alasan keluarga yang terjadi saya itu ada satu yang masuk orang sana tapi banyak jarang masuk karena mengalami keluarga yang tapi kalau teman-teman yang ada di dekatan itu kaitannya dengan Prosedurnya Bapak kira-kira dalam mengambil keputusan bagaimana? pertama saya memanggil ada diajak berbicara, terus permintaan tidak tetap menjawab saya dia alasan masih tidak berubah baru berpernyataan. Jadi caranya saya panggil, bukan bicarakan secara baik. Dan jadi kalau sudah beberapa kali dipanggil atau berbicara tetap berpernyataan. Jadi kalau berpernyataan tetap satu, tapi selama ini masih belum ada satu yang sudah sampai ke atas sampai saya lakukan. Yang selama ini Bapak efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut. Ya, menurut saya ini kalau saya lakukan tindakan yang keras misalnya ini ya menurut saya ini tidak efektif. Saya selalu memberikan dari hati ke hati kita bicara, kita kembalikan kepada mereka. Saya jangan ngomong seperti teman-teman yang
sering akan menjalankan tugas, saya sering saya ajak bicara tentang apa yang orang harus bisa dididik orang tua pada sekarang ini kayaknya dengan kita itu mencari duit itu agak repot sekali sulit. Faktor lain apa yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Rizal dalam pengambilan keputusan? Ya, selama ini kan saya membangun kepercayaan. Dari kepercayaan dari awal sudah saya memberikan kepercayaan, sehingga apapun yang saya inginkan, saya putuskan itu saya komunikasikan lewat forum yang itu dulu. Nah, jadi nanti kalau sudah ada kesepakatan, ya saya putuskan apapun resikonya, ya nanti tetap kita tidak bisa terima. Jadi kita melibatkan beberapa orang yang membantu saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya. Semoga jalan ini tidak dapat kita ada satu siapa ya. Mudah-mudahan ada gunanya saya ngomong.